Halo Footballaholic, kembali lagi di Story Football Channel. Seperti biasa, kami akan membawakan info seputar dunia sepak bola, tentunya untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Keluarga Glazer merupakan musuh utama bagi para penggemar Manchester United. Sejak sang ayah, Malcolm Glazer, datang mengambil alih klub pada 12 Mei 2005, sederet perlawanan demi perlawanan terus mereka hadirkan. Sudah 17 tahun sejak kejadian tersebut, Glazer masih berkuasa meski Malcolm sudah meninggal 2014 lalu. Pembelian tersebut mengundang banyak tanda tanya. Satu hal yang dipermasalahkan dari penggemar adalah karena pembelian klub menggunakan dana yang berasal dari utang. Selain itu, pergerakan klub yang mulai mengarah ke bisnis juga menjadi alasan lain. Beberapa tahun sebelum Malcolm datang, United sudah memperluas nama mereka ke pasar Asia dan Amerika Serikat. Meski diprotes, namun tidak bisa dibantah kalau kesuksesan United sebenarnya juga ada andil dari keluarga Glazer. Entah harus tersenyum bangga atau harus tersenyum kecut, namun sederet titel bergengsi yang diraih klub muncul dari rezim orang Amerika yang dianggap mata duitan itu. Titel Premier League kembali diraih setelah absen selama 3 musim saat dikuasai Glazer. Yang paling fenomenal sudah pasti trofi Liga Champions ketiga setelah menunggu selama hampir 9 tahun. Total ada 13 gelar yang diraih ketika klub melangkah bersama Glazer. Namun, ada beberapa pihak yang mungkin tidak bisa menerima anggapan tersebut. Bagi mereka, sederet gelar tadi bisa diraih karena andil besar seorang Sir Alex Ferguson. Belum ada yang bisa menggantikan nama Sir Alex Ferguson. Di bawah Ferguson, ia sukses membawa United menjadi kekuatan besar di sepak bola, baik di Inggris maupun Eropa. Sayangnya, para penerusnya gagal. Manajer pilihannya, Moyes, gagal. Sosok karismatik lain seperti Louis van Gaal dan Jose Mourinho juga tidak sanggup. Yang terbaru, Ole Gunnar Solskjaer dan Ralf Rangnick menjadi korban. Namun, mengabaikan peran Glazer juga cenderung tidak elegan. Di era sepak bola yang saat itu mulai memasuki ranah sebagai sebuah industri mahal, kedua insan ini sanggup membawa United terus bertahan di level tertinggi. Salah satunya adalah dengan membangun relasi intim di luar lapangan. Relasi baik antara Ferguson dan keluarga Glazer. Sebenarnya, Ferguson pernah berucap kalau dia tidak mau Manchester United dimiliki oleh satu orang sebagai pemilik. Dalam sesi tanya jawab jelang pertandingan ke-1000 melawan Olympique Lyon di Liga Champions pada 2004, ia menyebut akan selalu berada bersama para penggemar untuk menantang siapapun yang masuk ke klub ini. Kami tidak ingin klub berada di tangan orang lain, tuturnya. Namun kurang dari setahun, ucapannya berubah sesaat setelah Malcolm Glazer mengambil alih United. Andy Walsh, salah satu pentolan supporter United yang menolak keberadaan Glazer, langsung menelpon Ferguson. Permintaannya sederhana, yaitu meminta Ferguson untuk mundur sebagai manajer sebagai bagian dari perlawanan terhadap Glazer. Fergie menolak karena keputusan itu dinilai terlalu berani. Saya tidak tergoda menerima ajakan Andy. Kedatangan mereka tidak mempengaruhi saya sebagai manajer. Apa yang terjadi dengan staf saya kalau saya pergi? Supporter tidak memikirkan dampak apapun dari permintaan mereka. Lagi pula, keluarga Glazer membeli klub yang solid, meski orang-orang itu ribut soal utang dan lainnya. Lantas, kalau saya mundur, apakah kalian mau melihat United bermain tanpa manajer? Sejak itulah, hubungan Ferguson dengan beberapa supporter United mulai meregang. Banyak dari mereka yang kemudian mengembalikan tiket terusan. Puncaknya adalah kemunculan tim semi-profesional bernama FC United of Manchester
yang membuat Ferguson mempertanyakan loyalitas mereka berdua dalam mendukung United. Sebenarnya, permintaan Andy tergolong berani. Tidak ada alasan kuat untuk Ferguson untuk mengundurkan diri hanya karena kedatangan pemilik baru. Dia saat itu sedang membangun skuad yang hasilnya kemudian bisa dinikmati 3-4 tahun kemudian. Seiring berjalannya waktu, hubungan keluarga Glazer dan Ferguson justru semakin dekat. Dalam buku karya Tehsin Ayani, The Glazer Gatekeeper, 6 Years Speaking for Manchester United Silent Owners, Ferguson diceritakan sering mengundang beberapa keluarga Glazer untuk masuk ke ruang ganti setelah pertandingan. Saudara-saudara Glazer sering menghabiskan sekitar 20 menit bersama Ferguson dan para pemainnya di ruang ganti mereka. Itulah ritual yang harus dilakukan setelah pertandingan, tutur Nayani. Sang penulis juga menceritakan betapa santainya keluarga Glazer saat diteriaki supporter United yang meminta mereka untuk mati ketika mereka sudah sah sebagai pemilik United. Keluarga Glazer mendapat serangan ketika mereka menjadi pemilik United. Orang-orang mengecam mereka. Saya sering ditelepon oleh para supporter untuk meminta saya mendukung supporter dalam misi menyingkirkan Glazer. Namun selama menjadi manajer, keluarga Glazer tidak pernah menyusahkan saya. Mereka adalah pemilik yang baik. Ketika pertama kali datang, mereka sudah mengatakan kalau tujuan mereka adalah jangka panjang, dan saya merasa lega mendengarnya, tutur Ferguson. Glazer memang harus berhubungan baik dengan Ferguson, sebab pengaruh Ferguson memang sangat kuat. Sangatlah konyol apabila Glazer berani melengsarkan Ferguson ketika ia datang mengambil alih klub. Punya niat memecat Ferguson saja sudah mendapat serangan, apalagi kalau dia benar-benar berani melengsarkan pria asal Govan tersebut. Oleh karena itu, relasi keduanya harus diperkuat. Caranya adalah dengan membebaskan Ferguson untuk terus melanjutkan metode kepelatihannya. Hasilnya kemudian terlihat berupa trofi-trofi mentereng yang diraih, serta tidak pernah keluarnya nama MU dari posisi 3 besar. Meraih banyak trofi, maka mendatangkan beberapa sponsor yang berguna untuk Glazer agar bisa mengembalikan modal mereka. Dalam Kongres Olahraga di Doha, dalam rangka upaya promosi Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, Ferguson menyebut kalau hubungan dirinya dengan keluarga Glazer adalah hubungan yang sangat hebat. Kerjasama mereka berlangsung sangat baik dengan Glazer yang tidak pernah melakukan intervensi terhadap keputusan-keputusan yang sudah dibuat. Berkat Glazer, kami mendapatkan maskapai penerbangan Turki, perusahaan telepon di Arab Saudi, Hong Kong, dan Thailand. Berkat semua itu, kita bisa membantu melunasi utang. Di sisi sepak bola, kami masih memiliki 76.000 penonton yang hadir. Tidak adil untuk mengkritik mereka karena saya harus mengatakan mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka tidak pernah mengganggu, menelpon, bahkan ikut campur. Saya berada pada posisi istimewa, tutur Ferguson. 17 tahun kini sudah berlalu dan Manchester United kini sudah berubah, terutama dari segi prestasi. Sudah 9 musim, mereka tidak bisa lagi finish menjadi yang terbaik di Premier League. Mengikuti kompetisi Liga Champions saja, United kini jarang-jarang. Namun, yang tidak pernah berubah adalah hubungan antara Glazer dan pendukung United yang semakin memburuk. Bacotan demi bacotan penggemar terus disuarakan, meski hasil akhirnya tetap sama, yaitu ucapan mereka tidak pernah didengar. Seperti yang pernah diucapkan Jules Glazer saat nama keluarganya diteriakan ketika United bertanding melawan AC Milan hampir sedekade lalu. Saya tahu kalau penggemar United marah dan protes di Old Trafford. Tapi dari tempat saya duduk, ada jutaan penggemar yang senang timnya bisa lolos ke fase berikutnya. Bukankah mereka juga pendukung MU? Luar biasa ketika penggemar membenci kami, justru ketika klub ini telah begitu sukses, tutur Jules. Bagi penggemar United, klub kesayangan mereka berubah karena kehadiran Glazer. Minimnya prestasi juga disebabkan
karena ketidakseriusan mereka dalam mengurus klub. Di sisi lain, Glazer mungkin berpikir kalau minimnya prestasi klub bukan karena kesalahan mereka, melainkan sudah tidak ada lagi sosok Ferguson yang berdiri di samping lapangan Old Trafford.